Ibu mertuaku mendukung suamiku untuk menikah lagi dengan pelakor. Langsung aku tarik semua hartanya dan kupecat dia dari manajer perusahaanku. Pastikan mereka akan hidup menderita selamanya. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Hujan baru saja reda sore itu. Aroma tanah basah meruap ke seluruh penjuru taman rumah mewah yang berdiri megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Dari luar, rumah itu tampak sempurna. Dengan halaman luas, kolam renang biru berkilau, dan arsitektur modern yang membuat setiap mata iri. Namun di dalamnya, kehangatan keluarga yang seharusnya ada perlahan menghilang, meninggalkan kehampaan yang dingin. Alia duduk di ruang kerja pribadinya, menatap layar laptop yang penuh dengan laporan keuangan perusahaannya. Wanita itu berusia 30-an, dengan aura elegan dan wibawa yang memancar dari setiap gerak tubuhnya. Rambut hitam panjangnya tergerai rapi, matanya tajam namun menyimpan kelelahan. Ia bukan sekadar seorang istri, melainkan pemilik sekaligus direktur utama sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang properti. Di balik keberhasilan itu, Alia menyimpan luka yang tak pernah ia bayangkan akan datang dari orang yang paling ia percaya, suaminya sendiri. Raka, lelaki yang dulu memikatnya dengan senyum tulus dan sikap penuh perhatian, kini berubah menjadi sosok asing. Sudah hampir setahun terakhir, sikapnya dingin, jarang pulang, dan bila pulang pun hanya membawa tubuh lelah tanpa sisa cinta. Telepon yang tak dijawab, pesan singkat yang sering diabaikan, hingga alasan lembur yang kerap tak masuk akal. Semua itu Alia simpan dalam hati dengan sabar. Malam itu, Alia menutup laptopnya. Ia menatap foto keluarga yang terpajang di meja kerjanya. Dirinya, Raka, dan anak mereka yang masih balita, Arka. Senyum di foto itu tampak bahagia, seakan tanpa masalah. Namun kenyataan jauh berbeda. Pintu ruang kerja terbuka, dan masuklah Raka dengan jas kerja masih melekat di tubuhnya. Wajahnya tampak letih, namun bukannya pulang dengan rindu, ia langsung menuju kamar tanpa menyapa. Alia berdiri, mencoba menahan rasa sesak. "Mas," panggilnya pelan. Raka berhenti sebentar, menoleh dengan tatapan acuh. "Ya, aku sudah menyiapkan makan malam. Ayo makan dulu," ucap Alia, berusaha terdengar lembut. "Sudah makan di luar. Jangan tunggu aku lagi kalau soal itu," jawab Raka singkat lalu melangkah pergi. Dada Alia terasa ditusuk. Ia tahu, Raka memang jarang sekali makan di rumah belakangan ini. Dan lebih menyakitkan lagi, ia menduga alasan, sudah makan, itu bukan sekadar bersama rekan kerja, melainkan dengan wanita lain. Malam itu, Alia makan sendirian. Hanya ditemani piring kosong Arka yang sudah lebih dulu dihabiskan anaknya. Sesekali ia menatap kursi kosong di seberang meja makan, kursi yang dulu selalu terisi oleh suaminya. Keesokan harinya, Alia berangkat ke kantor lebih pagi. Rutinitas pekerjaan selalu menjadi pelariannya. Di balik kesibukan menandatangani dokumen, memimpin rapat, dan mengatur strategi bisnis, ia bisa melupakan sedikit luka di hatinya. Namun pagi itu, hatinya kembali terguncang. Saat ia sedang rapat dengan tim marketing, ponselnya bergetar. Pesan dari sahabatnya, "Dinda, masuk." "Li, aku barusan lihat Raka di sebuah kafe. Dia nggak sendirian. Ada perempuan yang duduk manja banget di sampingnya." Alia menatap pesan itu lama. Tangannya gemetar. Ia ingin marah, ingin langsung mendatangi kafe itu. Tapi ia sadar rapat masih berjalan. Dengan profesionalisme yang sudah ia biasakan, Alia menutup rapat dengan tenang, meski dalam hatinya bergemuruh. Begitu sampai di mobil, ia membaca ulang pesan itu. Dadanya sesak. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, menahan air mata agar tidak jatuh. "Apa benar, Mas? Apa benar kamu sudah ada yang lain?" bisiknya lirih. Malamnya, Alia mencoba bicara. Saat Raka pulang, ia sudah menunggunya di ruang tamu. "Mas, kita perlu bicara," ucap Alia tegas. Raka meletakkan tas kerja di sofa. Wajahnya jelas menunjukkan ketidaksabaran. "Bicara apa lagi, Li? Aku capek. Aku ingin tahu, belakangan ini kamu sering pulang malam, sering bilang lembur.
Tapi aku dengar kamu juga sering terlihat bersama seorang wanita. Siapa dia, Mas? Raka terdiam sesaat, lalu menghela napas panjang. Kamu mulai lagi, Li. Kamu terlalu banyak curiga. Aku kerja keras ini buat siapa kalau bukan buat kamu dan Arka? Tapi kenapa harus ditemani wanita lain? Jangan bilang aku salah lihat, karena sahabatku sendiri yang melihatmu, Mas. Suara Alia meninggi, matanya berkaca-kaca. Raka mendengus, lalu berjalan melewati Alia. Aku capek sama sikapmu yang selalu menuduh. Kamu pikir aku nggak jenuh? Kamu terlalu sibuk dengan perusahaanmu. Seakan aku ini cuma pelengkap. Kamu punya segalanya, Li, tapi kamu lupa jadi istri. Kata-kata itu menohok Alia. Ia terdiam, hatinya perih. Selama ini ia memang sibuk bekerja, tapi itu semua ia lakukan demi keluarga mereka, demi masa depan anak mereka. Raka masuk ke kamar, meninggalkan Alia yang berdiri terpaku di ruang tamu dengan air mata jatuh tanpa bisa ia bendung. Beberapa hari berikutnya, tanda-tanda semakin jelas. Raka makin sering pulang larut, kadang tidak pulang sama sekali. Alia mencoba menghubungi, tapi teleponnya hanya berdering tanpa diangkat. Bahkan ketika ia menghubungi sekretaris kantor Raka, jawabannya selalu sama. Pak Raka sedang di luar meeting. Sampai suatu malam, Alia benar-benar tak bisa menahan diri. Ia nekat mengikuti Raka yang pamit ada rapat penting. Dengan mobilnya, ia mengikuti dari kejauhan. Jantungnya berdegup kencang. Tangan menggenggam setir erat. Mobil Raka berhenti di sebuah restoran mewah. Alia menunggu, lalu melihat dengan matanya sendiri. Raka turun dari mobil, lalu seorang wanita muda dengan gaun merah menghampirinya. Wanita itu tersenyum manis, lalu menggandeng lengan Raka masuk ke restoran. Alia terhuyung di balik kemudi. Air matanya mengalir deras. Hatinya hancur berkeping-keping. Jadi benar, Mas, bisiknya lirih. Malam itu, Alia tidak masuk ke restoran. Ia tidak ingin membuat keributan. Ia memilih pulang, duduk di ruang tamu sendirian sampai pagi, dengan pikiran penuh pertanyaan. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana dengan pernikahannya? Bagaimana dengan Arka? Satu hal yang pasti, rumah tangga yang ia kira kokoh ternyata mulai retak, dan ia tahu badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Matahari siang itu terasa begitu menyengat ketika Alia melangkah keluar dari ruang rapat. Tubuhnya masih segar dengan setelan blazer biru tua yang anggun, namun hatinya lelah. Pikirannya masih dipenuhi bayangan Raka bersama wanita lain yang ia lihat malam itu. Ia mencoba fokus pada perusahaan, tapi bayangan itu terus menghantui. Sesampainya di rumah, mobil Raka sudah terparkir di garasi. Alia heran, karena biasanya suaminya pulang larut malam. Dengan langkah hati-hati, ia masuk ke dalam. Dari ruang tamu, terdengar suara yang sangat ia kenal. Suara yang sejak awal pernikahannya selalu memberi tekanan. Sudah kubilang dari dulu, Ka, perempuan itu terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Mana bisa jadi istri yang benar? Suara Bu Ratna terdengar lantang. Alia berhenti di ambang pintu. Jantungnya berdegup kencang. Ia melihat Raka duduk di sofa, sementara di sampingnya Bu Ratna, wanita parubaya berpenampilan mewah dengan kalung mutiara melingkar di leher. Wajahnya kaku, sorot matanya tajam, seakan setiap kalimat yang keluar selalu bertujuan menusuk. Raka hanya diam, wajahnya penuh kebimbangan. Alia menelan ludah, lalu masuk dengan tenang. Selamat sore, Bu. Tatapan Bu Ratna langsung menajam. Oh, akhirnya kamu pulang juga. Dari kantor lagi? Astaga, Li, kamu itu istri atau direktur? Rumah ini seperti rumah kosong karena kamu lebih sibuk dengan perusahaanmu. Alia menarik napas dalam-dalam. Ia sudah terbiasa dengan sindiran ibu mertuanya. Tapi kali ini, hatinya terasa lebih sakit karena hubungannya dengan Raka sedang rapuh. Bu, aku bekerja juga demi keluarga ini. Semua yang aku lakukan untuk masa depan Arka. Jawab Alia pelan, berusaha tetap sopan. Ah, jangan berdalih. Kalau kamu benar-benar peduli keluarga, kamu tidak akan biarkan Raka pulang malam sendirian. Laki-laki itu butuh ditemani,
Bukan dibiarkan seperti gelandangan, sahut Bu Ratna sinis. Raka tampak gelisah, tetapi tidak berusaha membela istrinya. Alia menatap suaminya, berharap ada sedikit keberpihakan. Namun yang ia dapat hanyalah keheningan. Malamnya, setelah Bu Ratna pulang, Alia mencoba berbicara. "Mas, apa yang ibu bilang tadi benar-benar keinginanmu juga?" Tanyanya hati-hati. Raka menunduk, lalu menghela napas. "Li, kamu tahu aku selalu menghargai kerja kerasmu. Tapi ibu ada benarnya. Aku sering kesepian. Kamu lebih banyak mengurus perusahaan daripada aku." Alia terdiam. Luka di hatinya semakin dalam. "Aku bekerja keras untuk kita, Mas. Untuk Arka. Untuk masa depanmu juga. Tapi aku butuh istri, bukan atasan," kata Raka dingin. Perkataan itu menohok Alia lebih keras daripada apapun yang pernah ia dengar. Ia berbalik, menahan tangisnya agar tidak terlihat. Hari-hari berikutnya, campur tangan Bu Ratna semakin menjadi-jadi. Ia sering datang ke rumah tanpa pemberitahuan, mengkritik cara Alia berpakaian, cara ia mengurus rumah, bahkan cara ia mendidik Arka. Anak kecil itu butuh ibu yang selalu ada, bukan ibu yang sibuk rapat. Bentaknya suatu sore ketika Alia pulang terlambat. Alia menahan diri sekuat tenaga. Ia tidak ingin bertengkar di depan Arka. Namun dalam hati, ia mulai merasa terpojok. Yang lebih mengejutkan, suatu malam ketika Alia hendak masuk ke kamar, ia mendengar percakapan dari dalam antara Bu Ratna dan Raka. "Ka, dengar ibu. Kamu masih muda. Masih bisa punya kehidupan yang lebih bahagia. Jangan habiskan hidupmu dengan perempuan yang hanya cinta pekerjaannya. Ibu sudah punya calon yang cocok untukmu." "Calon?" Suara Raka terdengar kaget. "Iya. Namanya Nadia. Cantik, anggun, tahu cara memperlakukan laki-laki. Dia bisa jadi istri yang sebenarnya, bukan bos besar yang cuma tahu memerintah. Ibu sudah bicara padanya, dan dia juga tertarik denganmu." Alia berdiri terpaku di balik pintu. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Jadi benar, ada perempuan lain. Dan lebih parah lagi, ibu mertuanya sendiri yang mendukungnya. Raka terdiam lama, lalu berkata lirih. "Tapi bagaimana dengan Alia?" "Alia? Dia punya perusahaannya. Dia punya uang. Dia tidak akan kekurangan. Kalau kamu bersama Nadia, hidupmu akan lebih tenang. Percayalah, Ka, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu," bujuk Bu Ratna. Air mata Alia jatuh tanpa bisa ditahan. Ia segera pergi ke kamar tamu, menutup pintu rapat-rapat, menangis dalam diam. Beberapa hari kemudian, kepastian datang. Alia pulang dari kantor lebih awal, hanya untuk mendapati Raka, Bu Ratna, dan seorang wanita asing duduk di ruang tamu. Wanita itu mengenakan gaun elegan, rambut panjang bergelombang, senyum manis yang penuh percaya diri. "Alia, kenalkan, ini Nadia," kata Bu Ratna tanpa basa-basi. Alia terpaku. Jadi ini dia, wanita yang selama ini ia curigai. Nadia berdiri, mengulurkan tangan dengan senyum manis. "Senang bertemu denganmu, Mbak Alia. Aku sering dengar tentang Mbak dari Ibu Ratna." Alia tidak langsung menyambut uluran tangan itu. Tatapannya tajam, seakan menelanjangi isi hati Nadia. Bu Ratna tersenyum puas melihat sikap Alia. "Li, aku sudah bilang sama Raka. Kamu itu sibuk, tidak bisa jadi istri yang sesungguhnya. Jadi biarkan Nadia menemani Raka. Mereka cocok, sama-sama mengerti kebutuhan satu sama lain." "Bu," suara Alia pecah, penuh emosi. "Bagaimana bisa ibu bicara begitu di depan saya? Menantu ibu sendiri? Saya istri sah Raka. Tapi kamu tidak pernah menjalankan tugasmu sebagai istri. Kamu pikir uang bisa menggantikan kasih sayang? Kamu pikir dengan perusahaanmu kamu bisa membuat suami bahagia? Lihat Raka, dia butuh wanita seperti Nadia." Serang Bu Ratna tanpa ampun. Raka hanya menunduk, tidak berani menatap istrinya. Alia merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi suaranya tercekat.
Ia menatap Raka dengan mata yang penuh luka. Mas, jadi ini yang kamu mau? Menikah lagi dengan wanita lain? Tanyanya dengan suara serak. Raka tidak menjawab. Diamnya adalah pengakuan yang lebih menyakitkan daripada kata-kata. Nadia tersenyum samar, seolah kemenangan sudah di tangannya. Malam itu, Alia duduk sendirian di kamarnya. Tangannya mengepal, matanya sembab. Ia sadar, rumah tangganya sedang digoyang dari dua sisi. Suaminya yang lemah iman, dan ibu mertuanya yang terang-terangan ingin menghancurkan pernikahan mereka. Namun di balik kesedihan itu, perlahan muncul api kecil di dalam dirinya. Baiklah, kalau mereka ingin bermain kotor, aku tidak akan diam. Mereka pikir aku lemah. Mereka lupa, semua kekuasaan ada di tanganku. Bisik Alia pada dirinya sendiri. Malam itu, Alia bersumpah dalam hati, ia tidak akan membiarkan mereka merampas kebahagiaannya begitu saja. Jika mereka menganggapnya sekadar bos besar tanpa cinta, maka ia akan buktikan bahwa ia juga bisa menjadi wanita yang berani melawan. Hujan turun deras malam itu, mengetuk-ngetuk kaca jendela ruang kerja Alia. Ia duduk terpaku di kursi, memandangi layar laptop yang sebenarnya sudah lama tidak ia sentuh. Pikirannya penuh dengan kalimat Bu Ratna beberapa hari lalu. Kalimat yang menegaskan bahwa wanita bernama Nadia akan menjadi pendamping baru untuk Raka. Sejak hari itu, hubungan Alia dan Raka semakin renggang. Raka jarang berbicara, dan kalaupun bicara, nada suaranya dingin. Alia mencoba bertahan demi Arka, namun luka di hatinya semakin dalam. Suatu malam, ketika Alia sedang menidurkan Arka, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari sahabatnya. Dinda. Li, aku nggak tahu harus ngomong apa. Tapi barusan aku lihat Raka di Hotel Grand Meridian. Dia sama perempuan itu lagi. Kayaknya Nadia. Tubuh Alia menegang. Ia menatap pesan itu lama, seakan berharap ia salah baca. Tapi nama hotel itu terpampang jelas di layar. Hatinya berdegup kencang. Ia segera meminta pengasuh untuk menjaga Arka. Lalu tanpa pikir panjang, ia mengambil mobil dan meluncur ke hotel tersebut. Hotel Grand Meridian berdiri megah di pusat kota. Lampunya berkilauan di tengah malam yang basah. Alia memarkir mobilnya dan masuk ke lobi dengan langkah tergesa. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi karpet baru menusuk hidungnya. Namun pikirannya hanya tertuju pada satu hal, mencari Raka. Ia menuju restoran hotel yang terletak di lantai dasar. Dari kejauhan, matanya langsung menangkap sosok yang sangat ia kenal. Raka. Ia duduk di meja pojok, mengenakan kemeja putih yang rapi. Di sampingnya ada Nadia, dengan gaun hitam ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Senyum wanita itu begitu manis. Tangannya menggenggam lengan Raka tanpa sungkan. Alia berdiri terpaku. Napasnya tercekat. Air mata langsung menggenang. Semua kecurigaan, semua ucapan Bu Ratna, kini terbukti di depan matanya. Nadia tertawa kecil, mencondongkan tubuhnya ke arah Raka. Mas Raka, kamu tahu nggak? Kalau sama kamu, aku merasa jadi wanita paling beruntung. Raka tersenyum samar, lalu mengusap punggung tangan Nadia. Aku juga. Kamu selalu ada buat aku. Beda sama. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi Alia tahu persis. Beda sama. Itu ditujukan padanya. Darah Alia mendidih. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju meja itu. Suara hak sepatunya terdengar jelas di lantai marmer, membuat beberapa pengunjung menoleh. Nadia yang pertama kali melihat Alia. Senyumnya memudar seketika. Wajahnya pucat. Raka menoleh. Matanya melebar kaget. Alia. Alia menatap mereka dengan tatapan tajam. Jadi ini alasanmu selalu pulang malam, Mas? Ini alasanmu selalu bilang lembur? Karena kamu sibuk. Dengan dia. Suara Alia bergetar, tapi penuh kekuatan. Nadia berusaha tersenyum canggung. Mbak Alia, maaf, ini bukan seperti yang Mbak pikirkan. Diam, potong Alia lantang, membuat Nadia terperanjat. Jangan berani-berani lagi panggil namaku seolah kita dekat. Aku tahu siapa kamu. Kamu perusak rumah tangga orang.
Beberapa pengunjung restoran mulai berbisik-bisik, memperhatikan drama yang terjadi. Raka berdiri, mencoba menenangkan. Lee, tolong jangan bikin keributan di sini. Kita bisa bicarakan baik-baik di rumah. Rumah? Alia mendengus. Air matanya jatuh. Rumah mana, Mas? Rumah yang kau hancurkan dengan perselingkuhanmu? Dengan dukungan ibumu? Raka terdiam. Wajahnya tegang. Ia melirik sekeliling, risih dengan tatapan orang-orang. Ayo kita pulang, katanya dingin, mencoba menarik tangan Alia. Namun Alia menepisnya keras. Aku nggak mau pulang dengan pengkhianat. Kau dengar, Mas? Pengkhianat. Nadia tampak gelisah, lalu berdiri. Mas Raka, lebih baik kita pergi. Jangan diladeni. Kalimat itu justru membuat Alia semakin marah. Ia melangkah cepat dan menampar Nadia di depan semua orang. Suara tamparan itu menggema, membuat seluruh ruangan terdiam. Sekali lagi kau berani dekati suamiku, aku pastikan kau akan menyesal seumur hidupmu, kata Alia dengan suara bergetar tapi penuh wibawa. Nadia menunduk. Wajahnya memerah karena malu. Raka menarik napas panjang, lalu berusaha menahan Alia. Cukup, Lee. Jangan bikin drama. Alia menatapnya dengan mata penuh luka. Drama? Kau pikir ini drama? Ini hidupku, Mas. Ini rumah tanggaku yang kau injak-injak. Tanpa menunggu jawaban, Alia berbalik dan melangkah keluar restoran dengan kepala tegak, meski air matanya terus mengalir. Di mobil, Alia menangis sejadi-jadinya. Hatinya hancur. Tapi di balik tangisan itu, ada api amarah yang semakin menyala. Baiklah, Mas. Kalau kamu dan ibumu menganggap aku ini hanya penghalang, kalian akan lihat. Aku akan tunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa, bisiknya lirih. Beberapa hari setelah kejadian itu, Alia tak lagi berusaha mencari penjelasan dari Raka. Ia tahu semuanya sudah jelas. Raka semakin jarang pulang, dan ketika pulang pun, wajahnya tidak lagi menyimpan rasa bersalah. Seolah-olah ia merasa benar dengan pilihannya. Yang lebih menyakitkan, Bu Ratna mulai terang-terangan datang ke rumah membawa Nadia. Lee, kau harus belajar ikhlas. Biarkan Raka bahagia dengan pilihannya, kata Bu Ratna suatu sore sambil menggandeng Nadia masuk ke ruang tamu. Alia yang baru pulang kerja berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan tatapan dingin. Bu, ini rumah saya. Jangan pernah bawa orang ini lagi ke sini. Bu Ratna mendengus sinis. Rumah kamu? Jangan sombong. Tanpa Raka, kamu bukan siapa-siapa. Alia tersenyum pahit. Ia tidak menjawab, karena dalam hatinya ia tahu Bu Ratna salah besar. Tanpa Raka, Alia masih punya segalanya. Perusahaan, aset, dan kekuasaan. Sedangkan Raka? Tanpa Alia, ia bukan siapa-siapa. Malam itu, Alia duduk sendirian di ruang kerjanya. Di meja, berserakan dokumen-dokumen penting perusahaan. Ia membuka salah satunya, dokumen kepemilikan saham. Semua atas nama dirinya. Tidak ada selembar pun yang mencantumkan nama Raka. Senyum tipis muncul di wajahnya. Air matanya mengering, digantikan oleh tekad yang keras. Kalau mereka pikir bisa menghancurkan aku, mereka salah besar. Aku akan tarik semua yang pernah kuberikan. Aku akan buat mereka menyesal. Gumamnya. Di cermin, Alia melihat pantulan dirinya. Wajah yang semula penuh luka kini berubah menjadi sosok wanita kuat dengan api amarah yang siap membakar siapapun yang berani mengkhianatinya. Malam itu, Alia mengambil keputusan. Ia tidak lagi hanya menjadi korban. Ia akan berbalik menyerang. Hujan deras kembali mengguyur malam itu. Seakan langit pun ikut menangisi luka yang sedang dirasakan Alia. Setelah pertengkaran hebat di restoran beberapa hari lalu, rumah yang dulu penuh canda Arka kini terasa dingin. Suara jam dinding di ruang tamu terdengar nyaring, mengisi keheningan yang mencekam. Alia duduk di sofa, memeluk bantal, menatap kosong ke arah pintu. Matanya sembab karena terlalu sering menangis. Ia masih tidak percaya, suaminya yang dulu ia kagumi karena ketulusan dan kesederhanaannya,
Kini tega berselingkuh dengan wanita lain, dan lebih parah, didukung oleh ibu mertuanya sendiri. Tangannya meremas bantal erat-erat. Setiap kali teringat bagaimana Bu Ratna membawa Nadia masuk ke rumah mereka dengan begitu percaya diri, hatinya seperti ditusuk ribuan duri. "Kenapa aku harus menghadapi semua ini sendirian?" bisiknya lirih. Namun, begitu ia menoleh ke arah kamar Arka, rasa sayangnya pada anaknya langsung menahan tangis. Arka masih kecil, tak tahu apa-apa. Ia tidak pantas merasakan hancurnya rumah tangga orang tuanya. Keesokan paginya, Alia berangkat ke kantor dengan wajah pucat. Dinda, sahabat sekaligus manajer pribadinya, langsung menyadari sesuatu. "Li, kamu nggak baik-baik aja, kan?" tanya Dinda khawatir. Alia memaksakan senyum. "Aku baik, cuma kurang tidur. Tolong jangan bohong sama aku. Aku tahu kamu hancur setelah lihat Raka sama perempuan itu. Aku cuma pengen kamu tahu, kamu nggak sendirian. Aku ada di sini buat kamu." Kata-kata itu membuat mata Alia panas lagi. Namun ia mengangguk pelan, berusaha tegar. "Din, aku capek. Aku pengen berhenti berharap sama orang yang bahkan gak peduli lagi sama aku. Tapi aku juga gak bisa diam kalau mereka seenaknya menginjak harga diriku." Dinda menatap Alia dengan penuh rasa iba. "Kalau kamu sudah siap, kita bisa bicarakan langkah selanjutnya. Ingat, Li, semua aset dan perusahaan ini milikmu. Raka cuma numpang nama." Ucapan itu seperti bara yang menyulut semangat Alia. Ia sadar, memang benar, tanpa dirinya, Raka hanyalah pria biasa. Semua fasilitas, rumah mewah, mobil, jabatan manajer di perusahaannya, itu semua pemberiannya. Namun sebelum sampai pada keputusan itu, Alia masih harus melalui fase yang paling berat, menerima kenyataan. Malam-malam berikutnya, ia sering termenung di kamar Arka, menatap anaknya tidur pulas, sementara di hatinya ada rasa hancur. "Maafkan Mama, Nak. Mama nggak bisa menjaga rumah tangga ini tetap utuh. Tapi Mama janji, kamu nggak akan kekurangan kasih sayang," bisiknya, sembari mengusap rambut anaknya. Di saat yang sama, Raka semakin jarang pulang. Kalaupun pulang, wajahnya selalu lelah, dan ia lebih sering menghabiskan waktu dengan telepon di tangan. Alia tahu, panggilan itu pasti dari Nadia. Suatu malam, ketika Raka sedang di teras rumah, Alia mendengar samar-samar percakapan suaminya. "Iya, sayang, aku juga kangen. Sabar ya, sebentar lagi semua beres. Ibuku juga sudah mendukung kita." "Alia? Ah, dia. Kamu nggak usah khawatir. Aku bisa urus." Kata-kata itu menusuk hati Alia. Ia berdiri di balik pintu, menutup mulutnya agar tangisnya tidak terdengar. "Jadi benar, dia memang berencana meninggalkanku," gumamnya dengan suara parau. Keesokan harinya, Alia memutuskan menemui ayahnya, Pak Herman, seorang pengusaha senior yang sudah pensiun. Di rumah sederhana penuh tanaman hias, Alia mencurahkan semua isi hatinya. Pak Herman mendengarkan dengan tenang. Matanya berkaca-kaca mendengar putri kesayangannya diperlakukan begitu kejam. "Li, ayah sudah tahu dari dulu Raka itu bukan laki-laki yang kuat. Dia hanya ikut arus. Sayangnya, arus yang dia pilih sekarang adalah arus yang akan menenggelamkan dia sendiri," kata Pak Herman pelan. Alia menunduk, menggenggam tangan ayahnya. "Aku bingung, Yah. Aku marah. Aku sakit hati. Tapi aku juga nggak mau anakku kehilangan sosok ayah. Ayah tahu. Tapi kamu harus ingat, kamu berhak bahagia. Jangan biarkan dia dan ibunya merampas martabatmu. Kalau kamu mau, ayah akan mendukung apapun keputusanmu." Air mata Alia jatuh. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terbongkar, ia merasa ada yang benar-benar memeluk hatinya dengan tulus. Hari demi hari berlalu. Alia mulai bisa mengendalikan emosinya. Ia berhenti menunggu Raka pulang, berhenti mengharapkan penjelasan. Sebaliknya, ia justru sibuk mengumpulkan kekuatan. Di kantor, ia memeriksa kembali dokumen-dokumen penting. Semua saham perusahaan, rumah, bahkan aset lain atas namanya.
Raka memang menjabat sebagai manajer, tapi hanya karena Alia yang memberi jabatan itu. Tanpa Alia, ia tidak punya kekuasaan apapun. Malam itu, Alia duduk di ruang kerja rumah. Ia membuka laci meja, mengeluarkan sebuah map berisi dokumen kepemilikan aset. Jemarinya menelusuri setiap lembar, lalu berhenti pada akta rumah mewah tempat mereka tinggal sekarang. Semua ini milikku, bukan milikmu, Mas. Dan aku bisa tarik semuanya kapanpun aku mau. Gumamnya dengan suara tegas. Api amarah yang semula hanya bara kini mulai membesar. Alia tahu, ia tidak bisa terus terpuruk. Jika ia diam, Raka dan Nadia akan menginjak-injak harga dirinya, dan Bu Ratna akan semakin puas. Suatu malam, Dinda datang ke rumah membawa kabar baru. Li, aku dengar Raka sudah mulai bawa Nadia ke acara kantor. Dia nggak peduli lagi sama statusnya sebagai suami kamu. Alia mengepalkan tangan. Kalau begitu, aku juga nggak akan peduli lagi. Kalau mereka mau main kotor, aku bisa lebih kotor. Tapi dengan cara yang sah dan resmi. Rencana kamu apa? Tanya Dinda penasaran. Alia menatap sahabatnya dengan sorot mata tajam. Pertama, aku akan cabut dia dari perusahaan. Dia pikir bisa jadi manajer selamanya? Aku akan pecat dia. Kedua, aku akan tarik semua fasilitas yang pernah kuberikan. Rumah, mobil, kartu kredit, semua akan kembali padaku. Biar mereka hidup dengan cara mereka sendiri. Tanpa aku, mereka bukan siapa-siapa. Dinda tersenyum puas. Itu baru Alia yang aku kenal. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, Alia memutuskan untuk melakukan satu hal terakhir, memastikan hatinya sudah mati untuk Raka. Ia menatap foto pernikahannya yang masih tergantung di kamar. Wajah Raka tersenyum di sampingnya, seolah penuh cinta. Alia mengambil foto itu, memandanginya lama, lalu dengan tangan gemetar, ia meletakkannya di laci paling bawah. Aku sudah selesai denganmu, Mas. Cinta yang dulu aku jaga, sekarang sudah mati bersama pengkhianatanmu, ucapnya pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Alia tidur dengan hati yang tenang, bukan karena ia bahagia, melainkan karena ia sudah membuat keputusan. Pagi itu, udara terasa berbeda bagi Alia. Ada ketegasan di wajahnya yang sebelumnya lemah karena tangis. Setelah malam-malam panjang penuh luka, kini ia sudah menemukan arah, membalas pengkhianatan dengan cara yang paling elegan, menghancurkan sumber kekuasaan Raka. Di ruang kerjanya, Alia duduk berhadapan dengan seorang pria parubaya berpenampilan rapi. Kacamata tipis bertengger di hidungnya. Wajahnya serius menatap dokumen di hadapannya. Ia adalah Pak Surya, pengacara keluarga sekaligus penasihat hukum perusahaan. Jadi, Nyonya Alia ingin segera mencabut semua wewenang yang diberikan pada Tuan Raka. Tanya Pak Surya, memastikan. Alia mengangguk tegas. Benar, Pak. Semua jabatan, semua akses aset, bahkan kartu kredit atas nama perusahaan. Saya ingin semuanya dicabut. Mulai hari ini, dia bukan siapa-siapa lagi di perusahaan saya. Pak Surya tersenyum tipis. Langkah yang berani, tapi sah sepenuhnya. Semua dokumen kepemilikan memang atas nama Nyonya. Jadi, tidak ada yang bisa dia bantah. Alia mencondongkan tubuh. Suaranya pelan namun penuh keyakinan. Saya tidak hanya ingin mengambil kembali apa yang jadi milik saya, Pak. Saya ingin memastikan dia dan perempuan itu, juga ibunya, tidak akan pernah bisa hidup nyaman lagi dengan fasilitas yang saya sediakan. Mereka harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Pak Surya mengangguk mantap. Kalau begitu, mari kita mulai. Beberapa hari kemudian, suasana kantor pusat perusahaan tampak tegang. Seluruh staf dipanggil ke ruang rapat utama. Dinda berdiri di samping Alia, memberi dukungan penuh. Di ujung meja, Raka duduk dengan wajah santai, tidak menyadari badai yang akan segera menimpanya. Rapat dimulai dengan Alia yang membuka pembicaraan. Suaranya terdengar lantang, berwibawa, membuat semua mata tertuju padanya. Mulai hari ini, saya selaku pemilik dan direktur utama perusahaan,
resmi mencabut jabatan Raka Pratama dari posisi manajer operasional. Semua wewenang, akses, dan fasilitas perusahaan yang diberikan padanya dinyatakan tidak berlaku. Ruangan mendadak hening. Semua karyawan saling berpandangan, terkejut dengan pengumuman mendadak itu. Raka sendiri melotot, tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Apa maksudmu, Alia?" serunya dengan suara meninggi. Alia menatapnya dingin. "Maksudku jelas, Mas. Kamu dipecat. Tidak ada lagi kursi manajer untukmu di sini." Raka berdiri, tangannya menghantam meja. "Kamu nggak bisa seenaknya begini. Aku sudah kerja keras membangun perusahaan ini. Perusahaan ini milikku. Semua modal, semua aset, semua keputusan, itu datang dari aku. Kamu hanya numpang nama. Jangan membanggakan sesuatu yang bahkan bukan hasil jerih payahmu." Kata-kata Alia membuat wajah Raka memerah. Ia merasa dipermalukan di depan semua karyawan. "Alia!" Suaranya bergetar penuh amarah. Namun Alia tetap duduk tenang. Ia memberi isyarat pada staf HR yang sudah menyiapkan dokumen pemecatan. "Silakan serahkan surat resmi pada yang bersangkutan." Seorang staf maju, menyerahkan amplop berisi dokumen pemecatan pada Raka. Pria itu merobek amplop tersebut, melemparnya ke meja. "Kamu pikir aku akan tinggal diam?" bentaknya. Alia hanya tersenyum tipis. "Tentu saja kamu akan diam. Karena tanpa aku, kamu tidak punya apa-apa." Setelah rapat bubar, kabar pemecatan Raka menyebar cepat di kalangan karyawan. Banyak yang kaget, tapi sebagian besar diam-diam merasa lega. Mereka tahu selama ini Raka hanya jadi manajer karena kedudukannya sebagai suami bos, bukan karena kemampuan. Dinda mendekati Alia di ruang kerjanya. "Aku salut sama kamu, Li. Tadi kamu benar-benar tegas. Aku bisa lihat wajah Raka hancur seketika." Alia menarik napas panjang. "Itu baru langkah pertama. Setelah ini, aku akan tarik semua yang pernah kuberikan. Rumah, mobil, rekening, semua akan kembali padaku. Biar dia tahu, hidup dengan pelakor bukan berarti bahagia. Mereka akan tersiksa dengan kemiskinan." Dinda tersenyum puas. Itu balasan yang paling setimpal. Malam harinya, Raka pulang ke rumah dengan wajah kusut. Bu Ratna yang sudah duduk di ruang tamu langsung menyambut anaknya. "Raka, kenapa wajahmu begitu? Ada masalah di kantor?" "Alia memecat aku, Bu," teriak Raka. Emosinya meluap. "Dia mencabut semua jabatanku, fasilitas kantor, bahkan kartu aksesku." Bu Ratna terdiam sejenak. Lalu wajahnya berubah geram. Perempuan itu semakin kurang ajar. Dia pikir dia siapa? Berani memperlakukan kamu seperti itu. "Bu, ini rumahnya juga atas nama dia. Mobil, rekening, semua milik dia. Kalau dia benar-benar menarik semuanya, kita bisa kehilangan segalanya." Bu Ratna menggertakkan gigi. "Aku nggak akan tinggal diam. Perempuan itu harus diberi pelajaran." Namun, dalam hati kecilnya, Raka mulai goyah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut kehilangan segalanya. Sementara itu, Alia duduk di ruang kerja rumahnya, menandatangani sejumlah dokumen. Besok, mobil yang dipakai Raka akan ditarik. Rekening bersama sudah aku blokir. Dan untuk rumah ini, aku akan segera siapkan gugatan agar dia angkat kaki dari sini, katanya pada Dinda melalui telepon. Di meja, ada foto dirinya bersama Raka dan Arka yang sudah ia balikan. Ia tak lagi ingin melihat wajah pria yang mengkhianatinya. "Din, aku sudah tidak peduli lagi pada Raka. Yang aku pedulikan sekarang hanya Arka. Dan bagaimana aku bisa membesarkan dia dengan tenang tanpa gangguan dari orang-orang itu." Dinda menjawab, "Kamu akan berhasil, Li. Aku yakin. Raka dan ibunya akan menyesal karena pernah meremehkanmu." Alia tersenyum tipis. Matanya tajam penuh tekad. Mereka tidak hanya akan menyesal. Mereka akan menderita. Dan penderitaan itu akan jadi penebusan atas semua luka yang mereka beri padaku. Hari demi hari, Alia bergerak cepat.
Surat peringatan hukum dikirim ke rumah, memerintahkan Raka segera mengosongkan aset yang bukan miliknya. Mobil mewah yang biasa dikendarai Raka disita perusahaan. Kartu kredit yang digunakan Nadia untuk berbelanja diblokir seketika. Dalam waktu singkat, dunia Raka runtuh. Bu Ratna yang dulu bisa dengan angkuh menjelekkan Alia di depan keluarga, kini mulai kelabakan. Raka, kita harus cari cara. Kita nggak bisa dibiarkan hidup tanpa apa-apa begini. Namun Raka hanya terdiam di sofa. Wajahnya kusut. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya hanyalah beban. Tanpa Alia, ia tidak punya apa-apa, bahkan harga diri. Dan di kejauhan, Alia menatap semua itu dari balik jendela rumah yang sebentar lagi akan ia kuasai sepenuhnya. Permainan baru saja dimulai, gumamnya dengan senyum dingin. Hari itu, sebuah mobil derek berhenti di depan rumah mewah yang selama ini ditempati Raka dan Alia bersama Arka. Dua petugas berseragam turun, mendatangi Raka yang kebingungan di teras. Permisi, Pak Raka. Kami dari perusahaan. Sesuai surat perintah, mobil ini akan kami tarik kembali. Kendaraan ini milik perusahaan yang sah atas nama Nyonya Alia. Raka melotot. Wajahnya memerah. Apa maksud kalian? Ini mobilku. Petugas tetap tenang. Maaf, Pak. Semua dokumen kepemilikan jelas tertera atas nama Nyonya Alia. Silakan Anda hubungi beliau jika keberatan. Tak lama, mobil sedan mewah yang biasa ia kendarai raib ditarik keluar gerbang. Warga sekitar yang melihat berbisik-bisik. Raka merasa harga dirinya diinjak-injak di depan tetangga. Brengsek, Alia benar-benar ingin mempermalukanku. Di dalam rumah, Nadia yang baru selesai berdandan melotot tak percaya. Mas, mobil kita dibawa? Terus aku mau ke butik naik apa? Raka menoleh tajam. Kita. Itu mobil Alia. Semua ini karena dia. Kalau dia nggak cabut jabatanku, kita nggak akan kayak gini. Nadia mendengus. Wajahnya sinis. Aku kira menikah sama Mas Raka berarti hidupku bakal terjamin. Nyatanya, aku malah hampir jadi gembel. Ucapan itu menusuk harga diri Raka. Ia terdiam, rahangnya mengeras. Kehancuran mereka tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, Raka mencoba menggunakan kartu kredit yang biasa ia pakai untuk makan di restoran bersama Nadia. Namun saat pelayan menggesek kartu, transaksi ditolak. Mohon maaf, Pak, kartu Anda tidak bisa digunakan. Wajah Raka panas, apalagi saat beberapa pengunjung restoran melirik ke arahnya. Coba lagi. Itu pasti mesin kalian yang rusak. Namun setelah 3 kali percobaan, hasilnya sama. Kartu diblokir. Nadia yang duduk di sampingnya langsung meledak. Astaga, Mas, malu banget aku. Mas, gimana sih? Masa kartu kredit ditolak kayak orang gak punya uang? Raka mengepalkan tangan. Wajahnya memerah menahan malu. Ia tahu. Alia pasti yang memblokir semua akses itu. Mereka terpaksa keluar restoran tanpa jadi makan. Nadia menggerutu sepanjang jalan, menyalahkan Raka. Mas, aku nggak mau hidup miskin. Kalau Mas nggak bisa kasih aku kenyamanan, buat apa aku sama Mas? Raka terdiam. Di hatinya mulai tumbuh ketakutan. Bagaimana jika Nadia benar-benar meninggalkannya saat ia tak lagi punya apa-apa? Di rumah, Bu Ratna juga tak kalah kesal. Belanja bulanan yang biasa ia lakukan dengan mudah kini harus dipikir 2 kali. Rekening rumah tangga yang selama ini diisi Alia sudah dibekukan. Raka, bagaimana kita mau hidup kalau uang saja nggak ada? Teriak Bu Ratna. Wajahnya penuh kekesalan. Aku sedang cari cara, Bu. Balas Raka dengan suara tinggi. Cari cara? Kamu ini laki-laki atau bukan? Masa kalah sama Alia? Seharusnya kamu yang pegang kendali, bukan dia. Raka memukul meja. Jangan salahkan aku terus. Semua aset itu memang milik Alia. Aku nggak bisa apa-apa kalau dia sudah tarik semuanya. Bu Ratna terdiam sejenak, lalu berkata dengan sinis. Makanya, dari dulu ibu sudah bilang, jangan biarkan semua atas nama dia.
Tapi kamu selalu nurut sama dia. Sekarang rasain akibatnya. Raka menunduk. Wajahnya kusut. Untuk pertama kalinya ia benar-benar menyadari, tanpa Alia, ia hanyalah pria biasa yang tak punya apa-apa. Sementara itu, Alia justru semakin mantap menjalankan langkahnya. Di ruang kerjanya, ia duduk bersama Pak Surya dan Dinda, membicarakan tahap berikutnya. "Pak, bagaimana status rumah yang ditempati Raka sekarang?" tanya Alia. Pak Surya membuka map, lalu menjawab, "Sah milik Nyonya. Kita bisa ajukan surat resmi pengosongan dalam waktu dekat. Kalau dia menolak, kita bisa gugat melalui jalur hukum." Alia mengangguk puas. "Kirim surat itu besok. Aku ingin mereka angkat kaki secepat mungkin." Dinda menambahkan, "Aku sudah siapkan tim keuangan untuk menutup semua akses rekening yang dulu dipakai Raka. Mulai minggu depan, tidak akan ada sepeser pun dana yang bisa dia ambil." Senyum dingin muncul di wajah Alia. "Bagus. Biar mereka tahu rasanya hidup tanpa fasilitas. Aku ingin mereka merasakan bagaimana dunia bisa berubah jadi neraka hanya dalam hitungan hari." Hari demi hari, hidup Raka semakin terpuruk. Mobil sudah hilang, rekening kosong, kartu kredit terblokir. Bahkan rumah yang mereka tinggali mulai mendapat surat peringatan untuk segera dikosongkan. Nadia semakin tidak tahan. Setiap hari ia mengomel, menuntut Raka mencari jalan keluar. "Mas, aku nggak mau hidup kayak gini. Aku capek harus mikirin belanja, bayar listrik, semuanya. Kalau Mas nggak bisa kasih aku hidup enak, lebih baik aku pergi." Raka menatap Nadia dengan wajah putus asa. "Sayang, tolong jangan pergi. Aku sedang berusaha. Aku akan cari pekerjaan lain. Aku janji." Nadia mendengus sinis. "Kerja apa? Mas bahkan gak punya pengalaman selain numpang jadi manajer di perusahaan Alia. Siapa yang mau nerima Mas?" Kata-kata itu menghantam harga diri Raka. Ia sadar betul, ucapannya benar. Selama ini, ia hanya bergantung pada Alia. Tanpa istrinya, ia tak lebih dari pria pengangguran. Di sisi lain, Bu Ratna semakin tertekan. Hidup mewah yang dulu bisa ia pamerkan ke keluarga besar kini tinggal kenangan. Bahkan, ada tetangga yang mulai berbisik-bisik setiap kali melihatnya keluar rumah. "Kasihannya, Bu Ratna. Dulu sombong banget, sekarang jatuh miskin." Bisik salah satu tetangga yang didengar jelas olehnya. Wajah Bu Ratna memerah. Ia pulang dengan amarah membara. "Raka, ini semua gara-gara kamu yang gak bisa kendaliin istrimu. Sekarang kita jadi bahan ejekan." Raka hanya bisa menunduk. Tidak ada lagi pembelaan yang bisa ia lontarkan. Di tengah kehancuran keluarga itu, Alia justru hidup lebih tenang. Malam itu, ia duduk di balkon rumah bersama Arka kecil yang tertawa melihat bintang. "Mama, kenapa Papa jarang pulang sekarang?" tanya Arka polos. Alia memeluk anaknya erat-erat. "Papa lagi sibuk, Nak. Tapi jangan khawatir. Mama selalu ada buat kamu." Dalam hati, Alia berjanji, ia tidak akan membiarkan Arka ikut merasakan penderitaan akibat kesalahan ayahnya. Hidup anaknya harus tetap bahagia. Sementara jauh di sudut rumah yang sebentar lagi akan mereka tinggalkan, Raka, Nadia, dan Bu Ratna duduk dengan wajah muram. Tak ada lagi gelak tawa. Tak ada lagi kenyamanan. Yang tersisa hanyalah kecemasan tentang esok hari. Dan Alia, dari kejauhan, merasa puas. Ia tahu, ini baru permulaan. Mereka baru mencicipi sedikit dari penderitaan yang pantas mereka terima, gumamnya sambil menatap langit malam. Surat resmi berstempel perusahaan hukum tiba di pagi yang mendung. Seorang kurir meletakkan amplop coklat di meja teras, lalu pergi tanpa banyak bicara. Raka membuka surat itu dengan wajah kusut. Begitu membaca isinya, tubuhnya langsung kaku. Dengan ini, selaku pemilik sah rumah yang beralamat di Jalan Nirwana nomor 15, saya menuntut kepada penghuni yang tidak berhak, Raka Pratama, Ratna Dewi, dan Nadia Kusuma, untuk segera mengosongkan rumah dalam waktu 7 hari sejak surat ini diterima. Apabila tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan tindakan hukum. Tangan Raka bergetar.
Ia meremas kertas itu dengan marah. Alia benar-benar gila. Dia berani mengusirku dari rumah ini. Nadia yang sedang duduk di sofa terkejut, lalu merebut surat itu. Begitu membacanya, wajah cantiknya berubah pucat. Apa? Kita diusir? Mas, kita mau tinggal di mana nanti? Bu Ratna masuk dengan wajah murung, ikut membaca surat tersebut. Seketika matanya membelalak. Kurang ajar. Dia tegas sekali sama kamu. Raka, rumah ini kan rumah tanggamu juga. Raka mengusap wajahnya dengan frustrasi. Tidak, Bu. Semua dokumennya memang atas nama Alia. Aku tidak punya hak sama sekali. Kenyataan itu menghantam Bu Ratna. Ia menggertakkan gigi, lalu menghantam meja dengan keras. Perempuan itu benar-benar licik. Dari dulu ibu sudah curiga. Dia hanya menjebak kamu. Dan sekarang dia berhasil membuatmu tak berdaya. Nadia menatap Raka dengan tatapan ketakutan. Mas, aku nggak mau hidup di jalanan. Tolong lakukan sesuatu. Kita nggak bisa kehilangan rumah ini. Raka hanya terdiam. Ada rasa malu, marah, sekaligus putus asa yang bercampur jadi satu. Sementara itu, di kantor, Alia duduk dengan tenang di ruangannya. Pak Surya, pengacaranya, masuk membawa kabar. Surat pengosongan rumah sudah diterima oleh pihak yang bersangkutan. Mereka punya waktu 7 hari untuk angkat kaki. Jika tidak, kita bisa lakukan pengosongan paksa melalui pengadilan. Alia mengangguk mantap. Bagus. Aku tidak ingin mereka berlama-lama mengotori rumahku dengan kehadiran mereka. Setelah mereka pergi, aku akan renovasi besar-besaran. Aku ingin semua kenangan tentang mereka hilang. Dinda yang duduk di sampingnya tersenyum puas. Aku yakin Raka sekarang panik setengah mati. Dan Nadia. Aku bisa bayangkan wajahnya yang biasanya sombong itu berubah jadi pucat. Alia menghela napas panjang. Din, mereka pikir aku akan lemah. Tapi sekarang aku yang pegang kendali. Mereka harus belajar bahwa hidup dengan mengandalkan orang lain hanya akan berakhir menyedihkan. Hari-hari berikutnya, rumah itu dipenuhi ketegangan. Nadia terus mengomel setiap hari, sementara Bu Ratna semakin sering sakit kepala karena stres. Mas, kita harus cari cara. Aku nggak mau tidur di kontrakan jelek. Teriak Nadia sambil melempar tasnya ke sofa. Raka menatapnya dengan mata merah. Apa yang kamu mau aku lakukan? Aku sudah coba pinjam ke teman-teman, tapi semua menolak. Mereka tahu aku sudah bukan manajer lagi. Aku ini sekarang gak ada artinya tanpa Alia. Nadia terdiam, tapi hanya sebentar. Lalu ia meledak lagi. Jadi aku harus menanggung akibatnya? Aku ini masih muda. Mas, aku butuh kenyamanan. Kalau Mas nggak bisa kasih itu, mungkin aku harus mikir ulang tentang hubungan kita. Ucapan itu membuat jantung Raka berdegup kencang. Wajahnya memucat. Nadia, jangan bicara begitu. Kamu satu-satunya yang aku punya sekarang. Jangan tinggalkan aku. Namun Nadia hanya mendengus, tak menjawab. Di sudut ruangan, Bu Ratna menatap anaknya dengan penuh amarah. Lihat, Nak. Ini semua gara-gara Alia. Dia ingin menghancurkan hidupmu. Tapi ibu janji, dia tidak akan menang selamanya. Hari ke-7 akhirnya tiba. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalam, keluar 2 pria bersetelan rapi bersama seorang wanita muda yang membawa map. Mereka perwakilan dari tim hukum Alia. Selamat pagi. Kami datang untuk menindaklanjuti surat pengosongan yang sudah dikirimkan seminggu lalu. Ujar salah satu pria dengan suara tegas. Raka yang masih berpakaian seadanya keluar dengan wajah kusut. Kami butuh waktu lagi. Kami belum siap keluar dari rumah ini. Wanita muda itu membuka mapnya, lalu menjawab dingin. Maaf, Pak Raka. Sesuai peraturan, batas waktu sudah habis. Jika Bapak dan keluarga tidak segera keluar, kami berhak mengambil tindakan hukum lebih lanjut. Nadia langsung panik. Mas, gimana ini? Kita mau kemana? Bu Ratna maju, menunjuk tajam ke arah tim hukum.
Kalian ini kejam. Alia itu menantu durhaka. Dia tega mengusir suami dan mertua dari rumah sendiri. Pria bersetelan rapi itu tetap tenang. Sekali lagi, kami hanya menjalankan tugas sesuai hukum. Silakan bereskan barang-barang pribadi Anda. Rumah ini harus dikosongkan hari ini juga. Di kejauhan, sebuah mobil lain berhenti. Alia keluar, mengenakan setelan rapi berwarna putih. Wajahnya tenang, langkahnya mantap. Ia datang untuk menyaksikan sendiri momen itu. Begitu melihat Alia, wajah Raka memerah karena malu. Kamu puas sekarang, Alia? Kamu tega mengusirku dari rumah ini di depan semua orang. Alia menatapnya dingin. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang milikku. Kamu tidak punya hak tinggal di sini, Raka. Jadi, keluar sekarang juga. Nadia menatap Alia dengan penuh kebencian. Kamu itu perempuan kejam. Kalau kamu nggak bisa bahagiain Raka, biarkan aku yang lakukan. Kenapa kamu harus rebut semua dari dia? Alia meliriknya sejenak, lalu tersenyum tipis. Kamu salah, Nadia. Aku tidak merebut apapun. Justru kamulah yang merebut sesuatu yang bukan milikmu. Dan sekarang, aku hanya mengembalikan keadaan pada tempatnya. Bu Ratna maju, matanya merah penuh amarah. Kamu akan menyesal, Alia. Tuhan tidak tidur. Kamu akan dapat balasannya suatu hari nanti. Namun Alia tidak bergeming. Mungkin begitu. Tapi saat ini, akulah yang memegang kendali. Dan aku pastikan kalian akan hidup menderita selamanya. Dengan wajah muram, Raka akhirnya menyerah. Ia, Nadia, dan Bu Ratna bergegas mengemas barang-barang seadanya. Beberapa koper besar diturunkan ke halaman. Wajah mereka kusut, penuh amarah sekaligus putus asa. Tetangga-tetangga mulai berkumpul di luar pagar, menonton dengan penuh rasa ingin tahu. Bisikan-bisikan terdengar. Itu kan keluarga Bu Ratna? Kok diusir gitu? Dulu sombong banget, sekarang lihat nasibnya. Kasihan juga. Tapi ya salah sendiri. Raka menunduk, malu setengah mati. Nadia menutupi wajahnya dengan kacamata hitam, sementara Bu Ratna berjalan dengan kepala tegak, meski jelas terlihat air matanya jatuh. Alia berdiri di teras, menyaksikan mereka meninggalkan rumah. Tatapannya tajam, tapi hatinya terasa lega. Saat pintu gerbang tertutup kembali, ia berbisik pelan. Selamat tinggal, masa lalu. Mulai hari ini, rumah ini kembali bersih dari pengkhianatan. Malam itu, Raka dan keluarganya menumpang di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Jauh dari kemewahan, jauh dari kenyamanan. Nadia duduk di ranjang usang, menangis terseduh. Mas, aku nggak kuat hidup kayak gini. Aku nggak sanggup. Bu Ratna mencoba menenangkannya, meski suaranya bergetar. Sabar. Nak, kita pasti bisa bangkit. Alia tidak akan selalu berkuasa. Namun Raka hanya duduk termenung, wajahnya kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kalah. Sementara itu, Alia berdiri di balkon rumah mewahnya, memandang langit malam. Angin bertiup lembut, seakan membawa pesan kemenangan. Permainan baru saja dimulai, gumamnya dengan senyum dingin. Hari-hari pertama di kontrakan sempit menjadi pukulan telak bagi Raka, Nadia, dan Bu Ratna. Rumah itu lembab, catnya mengelupas, dan hanya memiliki 2 kamar kecil. Sangat berbeda dengan rumah mewah yang dulu mereka tempati. Nadia hampir setiap malam menangis. Mas, aku nggak bisa tidur. Panas, sempit, nyamuk banyak. Aku nggak tahan begini. Raka hanya bisa menghela napas. Sabar, Nat. Ini cuma sementara. Aku akan cari kerja lagi. Namun kenyataannya, setiap lamaran yang ia ajukan selalu ditolak. Nama Raka Pratama sudah tercoreng. Dunia bisnis tahu ia dulu hanya bisa berdiri karena bayang-bayang Alia. Tanpa itu, ia hanyalah pria biasa. Sementara itu, Alia semakin bersinar. Proyek-proyek besar terus berdatangan.
Berita tentang kepemimpinannya yang tegas dan visioner mulai menghiasi majalah bisnis. Foto dirinya dengan setelan elegan sering terpampang di halaman depan. Dan inilah yang menjadi awal dari balasan tersakit. Suatu siang, sebuah acara bergengsi digelar di Hotel Bintang 5. Gala Dinner Business Award, ajang penghargaan tahunan untuk para pengusaha sukses. Alia mendapat undangan sebagai tamu kehormatan sekaligus penerima penghargaan, Best Woman Leader of the Year. Malam itu, ia tampil anggun dengan gaun panjang berwarna merah marun. Rambutnya ditata rapi. Wajahnya terpancar percaya diri. Di aula megah yang penuh dengan tamu elit, Alia berjalan anggun ke panggung. Tepuk tangan meriah menyambutnya. Kamera-kamera berkilat, merekam setiap langkahnya. Terima kasih atas penghargaan ini. Ini adalah bukti bahwa perempuan mampu berdiri tegak, bahkan setelah dikhianati. Ucap Alia dengan suara tegas. Kata-katanya membuat banyak orang berbisik penasaran. Siapa yang berani mengkhianati perempuan sekuat ini? Tak jauh dari gedung itu, Raka bekerja sebagai pelayan parkir sementara. Ia mengenakan rompi kumal, wajahnya lelah. Malam itu, ia ditugaskan menjaga area parkir hotel yang sama tempat gala berlangsung. Betapa terkejutnya ia ketika melihat Alia keluar dari mobil mewah bersama rekan-rekan bisnisnya. Lampu kamera menyorot. Sorak-sorai terdengar. Tubuh Raka menegang. Ia ingin bersembunyi, tapi sudah terlambat. Alia menoleh. Tatapan mereka bertemu. Alia tersenyum tipis, lalu berjalan melewatinya tanpa sepatah kata. Namun tatapan itu menusuk hati Raka seperti ribuan jarum. Beberapa tamu bahkan mengenali Raka. Itu kan Raka Pratama? Mantan manajer terkenal itu. Bisik salah seorang. Ya ampun, sekarang jadi tukang parkir. Sahut yang lain, tertawa kecil. Raka menunduk. Wajahnya panas menahan malu. Keesokan harinya, berita itu menyebar cepat. Foto Alia menerima penghargaan terpampang di media online. Sementara di kolom komentar, banyak orang yang membanding-bandingkan dengan nasib Raka. Dulu katanya hebat, ternyata cuma numpang nama istri. Sekarang ketahuan, siapa yang sebenarnya kerja keras. Alia emang pantas, salut sama dia. Nadia yang membaca berita itu langsung histeris. Ia melempar ponselnya ke lantai. Mas, ini semua salah kamu. Gara-gara kamu, aku ikut dipermalukan. Orang-orang sekarang ledek aku di media sosial. Raka hanya terdiam. Dadanya sesak. Bu Ratna berusaha menenangkan menantunya. Sabar, nak. Jangan pedulikan mereka. Nanti keadaan akan berubah. Tapi dalam hati kecilnya, Bu Ratna pun merasa terhina. Ia tak pernah menyangka nama besar keluarganya hancur sehancur ini. Beberapa minggu kemudian, Alia melancarkan langkah berikutnya. Ia sengaja mengundang sejumlah wartawan untuk meliput kegiatan sosial perusahaannya, membagikan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu. Acara itu digelar di sebuah yayasan. Tak disangka, salah satu yayasan penerima bantuan itu adalah tempat di mana Raka sekarang bekerja sebagai staf administrasi sementara. Saat Alia datang, aula penuh dengan anak-anak yatim piatu dan para guru. Kamera kembali menyorotnya. Terima kasih kepada Ibu Alia yang sudah peduli dengan pendidikan anak-anak kami, ujar pimpinan yayasan. Alia tersenyum, lalu menyalami satu persatu anak. Sampai akhirnya, matanya menangkap sosok Raka yang berdiri di sudut, menunduk dalam. Apa kabar, Raka? Tanyanya dengan suara datar, namun cukup keras untuk didengar banyak orang. Raka mendongak, wajahnya kaku. Semua mata tertuju padanya. Bisikan mulai terdengar lagi. Itu kan, mantan suaminya. Serius? Jadi sekarang kerja di sini? Pantas. Alia makin sukses. Dia malah jatuh. Pipi Raka memerah menahan malu. Ia ingin berteriak, ingin melawan. Tapi suaranya tercekat. Alia tersenyum kecil, lalu berbalik lagi ke arah kamera. Lihatlah, anak-anak, jangan pernah menyerah. Walau hidup menjatuhkanmu, buktikan bahwa kerja keras lebih berharga daripada sekadar bergantung pada orang lain.
Kalimat itu terdengar seperti petir di telinga Raka. Ia tahu, Alia sengaja menembaknya secara halus di depan umum. Wartawan pun segera menuliskan berita dengan judul sensasional. Alia beri inspirasi. Dari perempuan tersakiti menjadi sosok panutan. Mantan suami Alia terlihat bekerja di yayasan. Kontras dengan kesuksesan sang mantan istri. Nadia membaca berita itu lagi-lagi meledak. Mas, aku nggak mau lagi hidup kayak gini. Aku capek jadi bahan hinaan orang. Kalau Mas nggak bisa balikin keadaan, aku lebih baik pergi. Raka terdiam, menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca. Nadia, jangan tinggalkan aku. Aku butuh kamu. Tapi Nadia tak peduli. Ia menentang. Aku butuh hidup enak, Mas. Dan jelas, kamu nggak bisa kasih itu lagi. Ucapan itu membuat hati Raka hancur berkeping-keping. Malamnya, Raka duduk sendirian di depan kontrakan. Rokok di tangannya habis satu persatu. Ia memandang kosong ke jalanan. Suara tawa anak-anak kecil yang bermain di gang terdengar seperti ejekan baginya. Kenapa semua berubah secepat ini? Dulu aku punya segalanya. Sekarang, aku bahkan tak punya harga diri. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Sementara itu, Alia duduk di ruang kerjanya, memandang layar laptop. Foto-foto Raka yang viral di media sosial membuatnya terdiam lama. Dinda masuk, lalu tersenyum puas. Lihat, Al. Balasan tersakit sudah mereka rasakan. Raka dihina, Nadia panik, Bu Ratna tak berdaya. Kau berhasil. Alia menutup laptop, lalu menatap jendela dengan mata berkaca-kaca. Ya, aku berhasil. Tapi kenapa? Hatiku tetap terasa kosong. Bisiknya pelan. Hari itu, suasana kontrakan kecil semakin muram. Dinding lembab berbau apek, tikus sesekali melintas di atap, dan listrik sering padam. Raka duduk di kursi reot dengan kepala tertunduk, sementara Nadia sibuk berkemas. Nat, kamu mau kemana? Tanya Raka lirih, melihat koper besar yang sudah penuh pakaian. Nadia menoleh dengan wajah dingin. Aku sudah cukup, Mas. Aku nggak bisa lagi hidup kayak gini. Aku bukan perempuan yang cocok tinggal di kontrakan sempit tanpa masa depan. Raka mendekat. Wajahnya panik. Jangan pergi, Nat. Aku janji. Aku akan cari kerja yang lebih baik. Aku bisa bangkit lagi. Nadia tertawa sinis. Bangkit? Mas, sudah berbulan-bulan ini kita hidup sengsara. Dan Mas nggak bisa kasih aku apa-apa selain janji. Aku bukan Alia, yang bisa kuat berdiri sendiri. Aku butuh kenyamanan. Dan jelas, Mas nggak bisa kasih itu lagi. Jadi, kamu mau ninggalin aku begitu aja? Suara Raka bergetar. Nadia menutup koper, lalu menatapnya dengan dingin. Ya, aku lebih baik pergi daripada ikut tenggelam sama Mas. Raka berlutut, memegangi tangannya. Nat, jangan. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku hanya punya kamu sekarang. Nadia menarik tangannya kasar. Masih ada ibumu, kan? Suruh dia yang temani kamu. Aku pergi. Dengan langkah cepat, Nadia menyeret kopernya keluar. Suara roda koper berderit di lantai semen. Semakin lama semakin jauh. Raka hanya bisa terduduk, menangis tanpa suara. Sejak kepergian Nadia, kontrakan itu makin terasa kosong. Raka kehilangan nafsu makan, malas bekerja, dan hanya duduk termenung sepanjang hari. Bu Ratna yang melihat keadaan anaknya ikut hancur. Tubuhnya semakin kurus. Batuk-batuk tak henti. Malam hari, ia sering terbangun karena sesak napas. Raka, ibu nggak kuat lagi. Lirihnya suatu malam. Raka panik. Bu, tahan sebentar. Aku bawa ibu ke klinik. Namun begitu sampai di klinik, dokter hanya bisa menggeleng. Ibu Anda harus segera dirawat di rumah sakit. Kondisinya parah. Ada komplikasi paru-paru. Tapi biaya perawatan cukup besar. Raka tercekat. Dok, tolonglah, saya sudah nggak punya uang. Dokter menatapnya iba, lalu menepuk bahunya. Kami hanya bisa memberi obat seadanya.
Selebihnya, saya sarankan Anda cari bantuan. Raka pulang dengan hati remuk. Di jalan, ia memeluk tubuh kurus ibunya yang terus batuk. Air matanya jatuh. Bu, maaf. Semua ini salahku. Kabar tentang kondisi Bu Ratna rupanya sampai juga ke telinga Alia melalui seorang kerabat jauh. Alia, kau tahu? Mantan mertuamu jatuh sakit parah. Katanya, kondisi mereka memprihatinkan sekali. Ujar kerabat itu saat makan siang. Alia terdiam. Ada sedikit rasa iba, meski hatinya masih dipenuhi luka. Ia tahu, Bu Ratna dulu adalah orang yang paling mendorong Raka untuk menikahi Nadia. Tapi di sisi lain, Bu Ratna tetaplah ibu dari Arka. Namun Dinda yang duduk di samping langsung menimpali. Jangan sampai kamu luluh. Al, ingat, merekalah yang merendahkanmu dulu. Kalau sekarang mereka menderita, itu harga yang pantas. Alia menghela napas panjang. Aku tahu, Din. Tapi kadang, aku kasihan juga. Kasihanmu itu bisa jadi kelemahan, Al. Jawab Dinda tegas. Alia hanya menatap kosong keluar jendela. Dalam hatinya, ia masih berperang antara amarah dan belas kasih. Di kontrakan, keadaan semakin memburuk. Raka mulai menjual barang-barang seadanya. Televisi tua, motor butut, bahkan cincin pernikahan yang dulu diberi Alia. Namun uang itu hanya cukup untuk obat generik dan makanan seadanya. Suatu malam, Bu Ratna menggenggam tangan anaknya. Raka, jangan salahkan dirimu terus. Ibu yang salah. Ibu yang dorong kamu buat tinggalkan Alia. Air mata Raka jatuh. Bu, jangan ngomong gitu. Kalau ibu nggak ada, aku benar-benar sendirian. Bu Ratna tersenyum lemah. Kamu harus kuat. Nak, hidup memang keras. Tapi jangan menyerah. Kata-kata itu justru menusuk Raka semakin dalam. Ia merasa menjadi anak yang gagal. Gagal sebagai suami, gagal sebagai anak, gagal sebagai pria. Keesokan harinya, Raka mencoba mendatangi perusahaan lama Alia. Ia berharap masih ada celah untuk bicara, atau mungkin meminta belas kasihan. Di lobi perusahaan megah itu, ia berdiri canggung dengan pakaian lusuh. Para karyawan yang mengenalnya dulu kini memandang dengan tatapan iba bercampur sinis. Satpam mendekat. Pak Raka, maaf. Nyonya Alia tidak bisa ditemui tanpa janji. Tolong, bilang sama dia. Aku butuh bicara. Ini penting. Satpam menggeleng. Perintah langsung. Pak, Anda tidak diizinkan masuk. Raka terduduk di kursi tunggu. Wajahnya menunduk dalam-dalam. Ia melihat pantulan dirinya di dinding kaca. Seorang pria kusut, kehilangan wibawa. Jauh berbeda dengan sosok manajer berwibawa yang dulu ia banggakan. Di tempat lain, Nadia justru terlihat bergandengan dengan seorang pria kaya baru. Foto mereka beredar di media sosial. Move on cepat, Nat. Tulis salah satu akun gosip. Mantap, ditinggal miskin. Langsung cari sugar daddy. Tulis yang lain. Raka membaca berita itu di ponsel usang yang nyaris rusak. Tangannya bergetar. Matanya panas. Jadi benar, dia cuma cinta sama hartaku. Amarah bercampur sedih membuat dadanya sesak. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Penderitaan itu sampai ke puncaknya ketika Bu Ratna jatuh pingsan. Raka panik, berlari keluar kontrakan sambil berteriak minta tolong. Tetangga datang membantu, menggotong Bu Ratna ke klinik terdekat. Namun dokter hanya bisa memberi kabar buruk. Dia butuh perawatan intensif. Pak, kalau tidak, nyawanya bisa terancam. Raka menangis di ruang tunggu. Ia merasa seluruh dunia menutup pintu untuknya. Tidak ada lagi Nadia, ibunya sekarat, dan Alia menutup semua akses. Ya Tuhan, kenapa semua ini terjadi padaku? Isaknya. Di waktu yang sama, Alia sedang menidurkan Arka. Anak itu memeluk boneka kesayangannya. Mama, kapan papa pulang? Tanya Arka polos. Alia tercekat. Ia tak tahu harus menjawab apa. Papa, sedang sibuk, sayang. Tapi jangan khawatir. Mama selalu ada untukmu. Setelah Arka tertidur,
Alia duduk di ruang kerja, menatap layar laptop yang memperlihatkan foto Raka terbaru. Lelah, kusut, hancur. Air matanya jatuh diam-diam. Inikah keadilan? Atau, inikah kejamnya balas dendam? Sementara itu, di sebuah ranjang sempit di klinik, Bu Ratna terbaring lemah. Raka menggenggam tangannya erat-erat. Wajahnya basah oleh air mata. Ia berbisik lirih. Bu, maafkan aku. Aku janji. Aku akan cari jalan, meski aku harus merangkak. Di luar, suara hujan deras mengguyur bumi, seakan ikut meratapi kejatuhan seorang pria yang pernah merasa paling berkuasa, namun kini tersungkur di titik paling rendah dalam hidupnya. Malam itu, hujan turun deras mengguyur kota. Alia duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyinari wajahnya yang tampak letih. Di depannya, laporan perusahaan menumpuk, namun pikirannya melayang jauh. Foto-foto terakhir yang ia lihat tentang Raka dan Bu Ratna terus menghantui benaknya. Raka yang lusuh, kehilangan segalanya. Bu Ratna yang terbaring lemah di ranjang klinik sederhana. Dan yang lebih menyiksa, bayangan Arka kecil yang suatu hari nanti pasti akan bertanya lebih keras. Mengapa papa tidak pernah ada di sampingku? Alia menutup mata. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Aku sudah berhasil menghancurkan mereka. Tapi kenapa hatiku tetap terasa kosong? Keesokan paginya, sebuah panggilan telepon masuk. Nomor asing. Alia sempat ragu, namun akhirnya mengangkat. Assalamualaikum. Ini benar dengan Nyonya Alia? Suara seorang perawat terdengar di seberang. Ya, saya sendiri. Ada apa? Begini, Bu. Kami sedang merawat Ibu Ratna, pasien di klinik kecil daerah Rawamangun. Beliau terus menyebut-nyebut nama Anda. Katanya, dia ingin sekali bertemu dengan menantunya, sebelum terlambat. Alia terdiam. Hatinya terguncang. Ia tidak pernah menyangka mantan mertuanya masih ingin menemuinya setelah semua yang terjadi. Baik, saya akan datang. Siang itu, Alia tiba di klinik sederhana dengan mobil mewahnya. Kontras sekali, mobil mengilap di parkiran becek yang penuh genangan air. Begitu masuk, aroma obat-obatan menusuk hidungnya. Ia melihat Raka duduk di kursi tunggu dengan wajah kusut, rambut acak-acakan, dan mata sembab. Kejutan besar terjadi saat tatapan mereka bertemu. Raka refleks berdiri, namun ragu-ragu untuk mendekat. Alia. Suaranya serak, penuh penyesalan. Alia menahan napas, lalu berkata datar. Aku kesini bukan untukmu, Raka. Aku kesini untuk ibumu. Raka menunduk, tak sanggup menatapnya lebih lama. Di dalam ruangan, Bu Ratna terbaring lemah dengan selang oksigen di hidungnya. Matanya sayu, namun begitu melihat Alia masuk, wajahnya seketika berbinar. Alia, kau datang. Suaranya lirih. Alia mendekat, duduk di samping ranjang, lalu menggenggam tangan kurus itu. Air matanya menetes tanpa sadar. Iya, Bu. Saya datang. Bu Ratna mengelus tangan Alia dengan lemah. Nak, maafkan Ibu. Ibu dulu yang mendorong Raka menikah lagi. Ibu yang buta. Ibu kira itu jalan terbaik. Tapi ternyata, semua salah. Alia tercekat. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia menggeleng pelan. Sudahlah, Bu. Yang sudah terjadi biarlah berlalu. Bu Ratna menatapnya penuh harap. Tolong, jangan biarkan Raka hancur begini. Dia memang salah, tapi dia tetap ayah dari Arka. Tolong beri dia kesempatan, meski sedikit. Air mata Alia jatuh deras. Hatinya berperang hebat. Selama ini ia begitu yakin dengan jalannya. Membalas dendam, membuat mereka menderita. Tapi kini, melihat Bu Ratna yang sekarat, ia merasa hatinya luluh sedikit demi sedikit. Setelah keluar dari ruangan, Raka menghampirinya dengan penuh ragu. Alia, aku nggak minta kau balikan sama aku. Aku cuma, mohon, jangan biarkan ibu mati di tempat kayak gini. Aku nggak punya uang buat bawa dia ke rumah sakit besar. Suaranya bergetar. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, Raka benar-benar terlihat hancur,
tanpa sisa kesombongan sedikit pun. Alia menatapnya lama, lalu menghela napas. Ikut aku. Kita pindahkan ibu ke rumah sakit terbaik. Semua biaya akan aku tanggung. Raka terdiam, matanya melebar tak percaya. Alia, kamu serius? Alia menatapnya dingin. Jangan salah sangka. Aku melakukan ini bukan untukmu. Aku melakukan ini untuk Arka, supaya dia tidak kehilangan neneknya. Ingat itu. Raka menunduk, menangis dalam diam. Terima kasih banyak, Alia. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna dirawat di rumah sakit besar dengan fasilitas lengkap. Perlahan kondisinya membaik. Dokter mengatakan peluang hidupnya meningkat, meski butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Raka menemani ibunya siang malam. Ia bahkan sempat memandang Alia dengan kagum saat melihat bagaimana perempuan itu tetap kuat meski sudah disakiti habis-habisan. Suatu malam, ketika hanya mereka berdua di koridor rumah sakit, Raka berkata lirih, "Alia, aku tahu aku sudah menghancurkanmu. Aku nggak pantas lagi ada di hidupmu. Tapi percayalah, aku benar-benar menyesal." Alia menoleh dengan tatapan tegas. "Raka, penyesalanmu tidak akan mengubah masa lalu. Aku sudah memutuskan, kita hanya akan terhubung lewat Arka. Tidak lebih, tidak kurang." Raka mengangguk pelan, menerima kenyataan pahit itu. Setelah Bu Ratna pulih, Alia membuat keputusan besar. Ia duduk di ruang tamu rumah sakit bersama Raka dan Bu Ratna. "Mulai hari ini, aku akan tetap menanggung biaya pengobatan ibu. Aku juga akan pastikan Arka bisa bertemu neneknya kapanpun ia mau." Tapi, Alia berhenti sejenak, menatap Raka dalam-dalam. "Untukmu, Raka, jangan pernah berharap lebih. Hidupmu sekarang adalah tanggung jawabmu sendiri." Raka menunduk dalam, wajahnya penuh penyesalan. "Aku mengerti. Terima kasih karena masih mau peduli sama ibu dan Arka." Bu Ratna menggenggam tangan Alia dengan air mata. "Nak, kau memang perempuan luar biasa. Terima kasih." Waktu berjalan. Alia kembali fokus pada perusahaannya, membesarkan Arka dengan penuh cinta. Hidupnya tidak lagi dipenuhi dendam, meski luka itu tetap meninggalkan bekas. Raka, di sisi lain, memilih hidup sederhana. Ia mulai bekerja di bengkel kecil, mencoba bangkit perlahan dengan cara yang jujur. Ia tahu, jalan menuju kebahagiaan sudah tertutup bersamanya. Yang tersisa hanyalah kesempatan untuk menjadi ayah yang lebih baik bagi Arka. Dan Bu Ratna, dengan tubuh yang mulai membaik, lebih banyak menghabiskan waktu bersama cucunya. Senyumnya sering terlihat ketika Arka memanggilnya, seolah itu obat terbaik untuk kesembuhannya. Malam terakhir dalam kisah panjang ini, Alia duduk di balkon rumahnya. Angin malam berhembus lembut. Bintang-bintang bertaburan. Ia menatap langit sambil bergumam. "Aku sudah melawan, aku sudah membalas, dan aku sudah melepaskan. Kini saatnya aku hidup untuk masa depanku, bukan masa laluku." Air matanya jatuh, namun kali ini bukan air mata sakit, melainkan air mata kelegaan. Di dalam kamar, Arka tertidur pulas. Alia masuk, mencium kening anaknya dengan penuh kasih. "Selamat tidur, Nak. Mama janji, kita akan hidup bahagia, tanpa ada yang bisa merusaknya lagi." Dan di sanalah cerita ini berakhir, dengan balas dendam yang sempat menyala, lalu dipadamkan oleh cinta seorang ibu, demi masa depan yang lebih cerah.